Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Pria di Lampung Selatan tewas tersengat listrik jebakan tikus di sawah. Gudang benih lobster ilegal di pesisir barat digerebek polisi. Jalan penghubung kabupaten di Tulang Bawang rusak parah dan berlumpur. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah sawah di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Selasa pagi. Penemuan mayat ini sontak menghebohkan warga dan para petani. Mayat pertama kali ditemukan oleh petani, namun identitas korban belum terungkap. Dari tubuh korban tidak ditemukan kartu identitas dan warga Desa Sidorejo tak mengenali korban. Senyum toh Kak Roy. Dari hasil olah tempat kejadian perkara polisi, korban tewas dengan menderita luka bakar yang cukup parah. Penyebab kematiannya diduga akibat tersengat arus listrik jebakan hama tikus yang dipasang petani padi. Tadi pagi pada hari Senin sekira pukul 06.10 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mayat yang tergeletak di area pesawat. Demikian. Untuk jenis kelamin sendiri dan kondisi jenazah saat ditemukan? Untuk jenis kelamin laki-laki, kemudian kondisinya di lokasi sudah posisi meninggal dan agak bau. Kemudian untuk identitas pada saat di TKP tidak ditemukan identitas KTP yang lain, sehingga hingga saat ini identitas masih anonim. Demikian. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Identitas dan penyebab pasti kematian korban masih diselidiki. Ciri-ciri korban mengenakan celana panjang jeans berwarna biru, kaos coklat, rambut pendek, dan berbadan gempal. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut segera melapor ke polisi di Lampung Selatan atau langsung datang ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah rumah yang dijadikan gudang penampungan bayi lobster di Desa Pasar Krui, Kecamatan Pasisir Tengah, Kabupaten Pasisir Barat, digerebek petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung. Di tempat ini, polisi memergoki 2 orang sedang mengemasi bayi lobster ke dalam plastik. Ini maksudnya ini ada isi apa ya? Keduanya kemudian digelandang ke Mapolda Lampung dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bernama Rinaldi Hidayat dan Randi Prasetyo, pemilik usaha ilegal ini. Dari gudang para tersangka, polisi menyita lebih dari 7.500 ekor bayi lobster senilai 1,1 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap bayi lobster dibeli para tersangka dari para nelayan di pesisir tengah. Bayi lobster kemudian dijual keluar wilayah Lampung, bahkan ke luar negeri, salah satunya ke Vietnam. Yang bersangkutan mendapatkan benih lobster ini dari nelayan-nelayan yang berada di wilayah pesisir barat Polda Lampung atau Provinsi Lampung. Ya. Dari sana kemudian mereka melakukan pengemasan benih lobster tersebut dengan alat-alat sebagaimana yang ada di hadapan kita ini. Ya, dan kemudian dijual ke wilayah di luar Provinsi Lampung. Ya. Dari hasil pengungkapan yang kita lakukan ini, kita berhasil mengamankan benih lobster
sejumlah 7.500 ekor ya yang terdapat dalam kantong plastik yang dioksigen dan siap untuk dikirimkan ke luar wilayah Lampung. Seperti diketahui, pemerintah melarang ekspor benih atau bayi lobster ke luar negeri untuk budidaya karena mengancam kesejahteraan nelayan benih lobster Indonesia. Pelanggaran aturan ini akan dijerat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ancaman hukumannya 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah apabila melaporkan dari pesisir barat. Dua pemulung diringkus polisi karena terpergok mencuri kabel jaringan internet di dalam pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Tersangka bernama Wayan Adiputra dan Yunus, yang seluruhnya warga Serang, Banten. Dari para tersangka, polisi menyita kabel sepanjang puluhan meter serta beberapa mesin perlengkapan jaringan internet. Nanti kabelnya diapain? Rencana mau dibakar. Dibakar terus dijual? Iya. Buat apa uangnya? Buat makan, Pak. Makan. Apa kerjamu? Mulung, Pak. Mulung? Iya. Mulung apa biasanya? Bokal, Pak. Kok bisa nyolong kabel itu gimana ceritanya? Karena lagi butuh, Pak. Kabel itu posisinya hidup. Itu, Pak. Enggak tahu kesetrum. Kalau yang kecil kan enggak, Pak. Oh, itu udah biasa, udah tahu. Belum, baru sekali, Pak. Pencurian kabel terungkap setelah terjadinya pelayanan di beberapa dermaga di Pelabuhan Bakauheni terganggu. Kabel yang dicuri itu diantaranya pada jaringan pintu otomatis di jalur penumpang pejalan kaki menuju kapal Roro. Saat dilaksanakan pengecekan CCTV, didapati ada seseorang di gangway 5, dermaga 5 melakukan pemotongan kabelan sehingga mengganggu pelayanan di dermaga 4. Kemudian didalami dan didatangi oleh petugas SDP di sana, didapati juga ditemukan di sana barang bukti berupa kabelan sejumlah 1 roll besar, kemudian juga akses point, kemudian juga switch router TP-Link yang diamankan, memang sudah diambil oleh pelaku untuk dibawa pergi, dan kemudian alhamdulillah bisa diamankan terlebih dahulu oleh petugas SDP, security SDP, dan kemudian juga dikembangkan juga oleh kami. Ternyata temannya yang bernama Wayan tersebut sedang menunggu di dermaga 1 sehingga bisa diamankan 2 orang pelaku pada tadi malam. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu korban lain yang belum terungkap. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Terpidana korupsi mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sebelumnya ia divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah akibat terlibat korupsi dan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Selatan. Terpidana yang merupakan adik kandung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini sebelumnya sudah mengajukan PK namun ditolak. Zainuddin tidak hadir pada pendaftaran ini karena menjalani penahanan di Lapas Raja Basa. Karena kemarin beliau sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali perkaranya yang pertama. Kemudian setelah pelajari terkait dengan putusan PK pertama terkait khususnya mengenai aset yang disita, kita kan minta supaya bahwa aset itu dilelang dan diperhitungkan untuk mengembalikan UP. Nah, itu dalam pertimbangan hukumnya itu sudah masuk. Kami sudah sepakat dengan pertimbangan hukumnya, tetapi di saat kami akan melaksanakan putusan PK yang pertama itu ada kendala karena pertimbangan hukum aset-aset itu tidak masuk dalam petitum, dalam amar, sehingga kita mohonkan PK yang kedua, tentunya dengan syaratnya adalah adanya pertentangan putusan. Pihak terpidana juga meminta aset yang disita untuk dilelang guna menambah uang pengganti kerugian negara sebesar 66 miliar rupiah lebih. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.